atau sebagai khutbah yang akan kami titipkan kepada Adinda berdua dan juga kepada kita semua, baik itu pengantin tua ataupun calon pengantin, ini sebagai oleh-oleh, sebagai bahan renungan bagi kita semua, sekaligus bagi yang sudah lama menjalin hubungan rumah tangga, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian daripada kita merepres atau mengingat-ingat kembali apakah kita masih seperti yang diinginkan oleh Nabi kita. Yang pertama, jamaah sekalian, bahwa pernikahan itu adalah amanah. Ya Adinda Alwi, ya, pernikahan itulah amanah yang kemudian ini di dalam Al-Quran mengandung makna perjanjian yang luar biasa, sehingga dikenal dengan istilah mitsaqan ghalidha. Artinya apa? Adalah ikatan yang kokoh. Jadi sebentar setelah Adinda Alwi mengucapkan saya terima dan selanjutnya dan kedua saksi mengatakan sah, maka pada saat itu ikatan antara Mandar dari keluarga dari Mandar dengan keluarga kami di Landoke itu akan diikat dengan lebih kuat daripada ikatan tali tambang. Ya. Jadi tidak segampang itu terlepas, karena inilah ikatan yang luar biasa, ikatan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ikatan itu longgar-longgar, maka di dalamnya kita harus mengingat bahwa ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa dikatakan amanah wahai adindaku berdua? Karena ketahuilah bahwa proses pernikahan ini di situ mengandung makna yang luar biasa, yang kemudian awalnya adalah haram, karena melalui ucapan yang insyaallah akan Adinda Alwi lantunkan sebentar, maka itu yang haram menjadi halal. Luar biasa. Ini adalah salah satu cara untuk menghalalkan yang haram. Maka perlu kita yakini bahwa ini adalah amanah yang luar biasa, tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami bersama-sama. Nah, karena ini amanah, maka di situ ada mengandung makna kewajiban dan hak. Jadi Adinda Alwi dan Adinda Risma ada hak dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, ini perlu untuk kita ingat-ingat, karena jangan sampai yang diingat sekarang tinggal nanti malamnya. Ini dulu diingat-ingat dulu, wahai adinda berdua. Ya. Sebentar nanti itu. Ada kewajiban dan ada hak kita sebagai pasangan suami istri. Ada tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Sekarang adalah saya akan menitipkan apa kewajibannya Alwi kepada Adinda Risma. Yang pertama adalah kewajibannya Alwi adalah menyiapkan mahar. Ada ini? Sudah ada di? Ya. Karena kalau belum ada, walaupun sudah ijab kabul sebentar, kalau belum ada ya tidak bisa kita sentuh-sentuh itu. Jadi Adinda Alwi harus menyiapkan mahar. Ya, sebagaimana yang ada dilaporkan di kantor ada. Nah, di sini 80 rel tunai sampai kredit. Jadi ini tunai insyaallah. Jadi sebentar setelah ijab kabul, Adinda menyerahkan maharnya kepada Adinda Risma. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang keempat. Ya, persoalan mahar, kewajiban seorang laki-laki yang sudah siap mempersunting seorang perempuan, maka yang pertama dia harus siapkan adalah mahar. Jangan dulu yang siapkan adalah nafsu. Mahar dulu. Karena biar nafsu sudah setinggi langit, tapi kalau tidak ada dipakai bayar mahar, ada ke perempuan yang dibilang saya nikahi engkau dengan saya membayar secara kredit? Saya kira tidak ada. Kemudian kewajiban Adinda Alwi yang kedua adalah Adinda harus menyiapkan nafkah, menyiapkan pakaian dan tempat tinggal. Siap, Dik? Ya, siap. Ini ada di Al-Baqarah ayat 233. Jadi Adinda Alwi harus menyiapkan nafkah, baik itu nafkah lahir apatah lagi nafkah batin. Kemudian harus menyiapkan pakaian. Tanggung jawab kita ini laki-laki. Ya. Jadi atau pemani apa? Saya dia memang. Kemudian tempat tinggal
berkaitan dengan tempat tinggal ada nanti dibawa kewajibannya istri. Tapi yang wajib mempersiapkan adalah suami. Jadi kita ini sebagai suami atau calon suami jangan terlalu senang hidup di pondok mertua indah. Kalau kita istilahnya kita ini orang duri biar mami melau kido bala marin diri bala yang penting lain tidak pohon tak lain dapur atau matuanta. Karena inilah kewajiban. Yang kedua adalah menjaga istri dari dosa. Wah, ini yang berat. Selain yang tadi itu berat-berat juga, tapi menurut saya ini yang paling berat melihat kondisi hari ini. Terkadang orang itu, seorang suami itu berhenti pada poin yang di atas tadi, bahwa menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, menyiapkan nafkah. Tapi terkadang kita ini sebagai suami lupa bahwa ada tanggung jawab kita menjaga istri kita dari dosa. Karena segala yang kemarin ya Adinda Alwi, segala yang kemarin itu tanggung jawabnya Adinda Risma kepada Om, ya bapaknya Pak Hasan. Setelah sebentar kita sudah ijab kabul, maka segala tanggung jawab itu berpindah kepada Adinda Alwi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kukunya itu tanggung jawabnya Adinda Alwi. Senang susahnya Risma adalah tanggung jawabnya Alwi. Kita ini sebagai laki-laki jangan dikira kalau dicukupkan menafkahannya, dibikinkan rumah yang mewah, dibelikan rumah, dibelikan perhiasan, selesai barang-barang. Tidak. Tapi ada tanggung jawab kita. Apakah dia keluar rumah tidak memperlihatkan auratnya, apakah keluar rumah tidak pergi mak gosip, apakah keluar rumah tidak pergi ini dan itu. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki, wahai Adinda, harus siap-siap untuk menjaga istri dan anak-anak kita daripada siksa api neraka. Ini ada di Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dan seterusnya. Jagailah kalimi, jagai dirimu daripada siksa api neraka. Selanjutnya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Saya kira ini tidak mungkin Alwi jauh-jauh datang dari Mandar ke sini, menempuh perjalanan yang cukup jauh, datang di gunung-gunung, salah enjarem, selesai barang-barang. Belum lagi cuacanya, cuaca dingin ini Dinda. Tapi tidak jadi soal di masih ada air hangat di samping itu banyak. Kita harus memberikan kasih sayang, dan saya kira tidak mungkinlah kita melangsungkan namanya pernikahan tanpa kasih sayang. Tinggal yang menjadi persoalan hari ini, apakah kasih sayang itu bisa kita rawat sampai maut memisahkan kita. Jangan sampai karena persoalan sedikit-sedikit Nabi bilang, Mirsma, pulang muka saya di rumahku. Kalau Nabi bilang, Abi, pulang mikir di rumah tak, saya pulang ke mertuaku. Sama-sama mudah-mudahan itu yang terjadi. Yang menjadi soal kalau satu ke sini itu menjadi masalah. Yang selanjutnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami adalah menggauli istri secara baik. Ini biasa Nabi bilang orang terlalu vulgar, tapi ini juga perlu untuk kemudian kita sampaikan kepada para pengantin dan calon-calon pengantin. Karena tak jarang kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena suaminya mau, istrinya capek, akhirnya yang melayang piring, kurin. Suku-suku kalau tidak nak kasih sentuh kulitnya di telapak mukanya istrinya, kalau disentuh jadi dengan kasih sayang tidak masalah ya. Tapi kalau merame-rame bekasnya, pulang ke rumahnya, ke rumah tante kami di sini, Aina Pasusi nate Alwi, itu menjadi soal. Jadi harus diberikan pergaulan, dipergauli itu istri kita dengan penuh dengan kasih sayang. Walaupun kewajiban istri itu kalau mau itu suami tidak ada alasan untuk menolak. Karena kapan kita menolak, maka sampai pagi itu kalau kita minta malam, maka akan dilaknat sampai pagi kalau tidak mau. Tapi kita juga laki-laki lihat tongi juga kondisi. Jangan capek sekali, kasihan sudah kita masakkan, sudah mencuci, sudah ini, kita datang-datang, wah mau sekali kayak ini. Kalau tidak mau kok itu nalaknat aku malaikat. Itu kewajiban kita, itu sebentar ada di dalam sigat taklid yang akan dibaca oleh Adinda pada saat selesai ijab kabul. Nah, dari situ jamaah sekalian yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Karena semua yang kita sampaikan ini adalah kewajiban suami, maka itu menjadi hak istri. Istri berhak mendapatkan yang namanya mahar. Istri berhak mendapatkan